syukur. Nah itu syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita negeri yang makmur, yang sudah memberi kita tanah yang subur, membuat kita setiap hari bisa makan sayur, membuat kita setiap hari bisa makan telur, badan semakin sehat, hidup teratur, iman semakin kuat dan tidak luntur. Semuanya, mulai dari direktur, kondektur, tukang bubur, tukang sayur sampai tukang cukur, semuanya enak makan, enak tidur, cicilan gampang diangsur. Meskipun sebenarnya kalau ngomong cicilan, saya ini tersinggung sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang gak ono entek, terus entek muncul meneh, entek muncul meneh. Tapi apapun Pak, mesti disyukuri. Kenapa? Karena kita masih bisa nyicil. Banyak sejawat saudara kita yang mungkin kesulitan dalam mencicil ini kan. Nah seperti itu. Jadi kuncinya adalah syukur. Syukur ini tidak bisa dihindari. Jadi pemahaman kajian tentang syukur ini adalah hal yang utama. Rabbukum la isakartum la didanakum bala in kafartum. Betul. Inna asabila sadid. Kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau kita ingkar, percayalah, yakinlah, azabku Allah akan sangat pedih. Nah ini yang harus digarisbawahi. Mari coba kita lihat satu persatu atas syukur. Di antara alumni sekian banyak ini dari berbagai angkatan disebut tadi, saya ingin bertanya, masih adakah yang jomblo? Yang jomblo angkat tangan. Banyak. Adakah? Jomblo itu kalau ngomong ditolak, nggak berani ngomong, nah ini jomblo. Jadi jomblo Pak, syukuri. Nah siapa tahu sebenarnya ini yang terbaik, atau pada masa yang akan datang kita akan dapat yang lebih baik. Jangan takut menjadi jomblo. Sebab Indonesia merdeka itu juga karena bersatu, bukan berdua kan. Ini yang harus dicermati baik. Jadi jomblo pun harus bersyukur seperti itu. Nah terus yang jadian, adakah yang baru jadian? Belum menikah loh ya, jadian tuh ya belum. Jadiannya ini tanda petik jadian syariah. Nah jadian syariah itu seperti apa? Nanti kapan-kapan kita diskusi seru jadian syariah. Yang sudah jadian syukuri. Jadi mungkin banyak teman-temannya tadi yang ketolak-tolak. Nah ini begitu jadian syukuri. Konsep jadian ini, jadian syariah tanda petik tadi ya, ini berarti kita masih berkesempatan untuk memilih sesuai tuntunan Rasulullah. Nah seperti itu. Seperti apa sih tuntunannya? Yang pertama, tentunya berharta, punya uang, punya duit. Ini nggak masalah, memang itu yang mesti dipilih. Jadiannya itu. Pilih keturunan yang baik dari orang-orang yang baik, terah yang baik, status sosialnya yang baik. Memang ini tuntunannya, tidak apa-apa. Berikutnya, pilih yang cantik ibu bapak. Nah jadi kira-kira yang sudah tidak di level ini jangan bersedih, karena kita masih bisa membuat cantik diri. Pilih yang cantik. Tapi pilihan untuk yang tadi berharta, ekonominya baik, kemudian keturunan yang baik, kemudian cantik ya, semuanya akan hilang kalau syarat ketiga atau tuntunan yang terakhir, yang keempat itu tidak dipenuhi, yaitu apa? Agamanya, imannya. Iman disebut yang terakhir, agama yang terakhir di sini. Kenapa? Karena ini justru yang paling penting.
Jadi ibu bapak barangkali masih jadian atau punya putra putri yang masih dalam tahap jadian, diingatkan baik ya. Jadi dia berekonomi, berharta baik, keturunan yang baik, wajahnya baik, agamanya baik. Ini penting. Tapi saya sendiri sebenarnya memberikan syarat tambah lagi, Pak. Tidak hanya 4 itu, ada syaratnya untuk jadian itu. Di samping ekonominya baik, keturunannya baik, wajahnya baik, beragama baik, syarat berikutnya menurut saya nih ya, hidup, Pak. Harus hidup. Kalau tidak hidup gimana? Hidup. Yang kedua, asli, perempuan asli. Jadi kalau disebut perempuan, sekarang ini susah kita masalahnya. Ada orang cantik, lemah lembut, ternyata laki-laki. Nah, maka syaratnya harus asli perempuan, Pak. Tidak boleh perempuan jadi-jadian. Sekarang ini sangat banyak perempuan jadi-jadian ya. Aslinya tidak begitu pada saat dilahirkan, sekarang menjadi perempuan. Naudzubillah, sekarang ini malah dipublikasikan. Banyak orang tidak malu memproklamirkan diri gitu ya, menjadi orang penyuka sesama jenis. Nah ini yang harus dihati-hati. Syarat berikutnya yang saya tambahkan adalah bahwa dia harus administratifnya baik. Apa? Punya KTP. Ibu bapak kalau menikahkan anaknya tidak punya KTP nggak bisa. Punya kartu BPJS, Bu. Kalau tidak ada kartu BPJS, ngurus macam-macam nggak bisa sekarang. Nah, jadi ini yang jomblo bersyukur, yang jadian syukur. Bagaimana kalau yang putus? Syukuri, meskipun putus syukuri. Jadi mungkin itu belum yang terbaik, mumpung belum jadi yang sebenarnya. Syukuri saja. Percayalah, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu kalau sudah putus tapi masih cinta. Nah ini. Makanya kalau sudah putus langsung move on. Meskipun ini sulit. Ibu bapak yang terhormat di sini mungkin masih ingat, sejak SD, SMP 3 tahun diusul-usul ini murid-muridnya. Ingat baik-baik, kurikulum kita itu memang tidak mendukung untuk move on. Ingat kalau ngajar dulu kan, ingat dia rumus ini, ingat dia penjelasan ini, ingat dia deskripsi ini, ingat dia contoh ini, selalu disuruh mengingat. Kita tidak diajarkan untuk melupakan. Nah, makanya begitu putus, sulit move on. Itu aja kuncinya sebenarnya. Nah, ini yang harus digeser pemahaman ini gitu ya. Jadi itu yang putus syukuri, mungkin belum pas waktunya. Bagaimana yang sudah betul-betul jadi suami istri setelah sekian tahun? Kalau saya lihat dari rancangan umur tadi yang disebutkan, kira-kira ini kan sudah dia sekitaran 50 gitu ya. 50 termasuk seperti saya. Syukuri, Pak. Ibu-ibu, syukuri, Bu. Kalau sekarang ibu dapat suami yang tampan, mapan, sopan, beriman, tanggung jawab, setia, kebapaan, sudah syukuri aja ini. Nikmati, syukuri. Tidak usah berpikir mencari yang lain ataupun mencari cadangan, nggak usah. Ambil aja itu, ibu-ibu ya. Pun demikian bapak-bapak, syukuri, Pak. Kalau bapak-bapak pas kebagian dapat istri yang cerewet, berundel, ngamuan, ngomel, ngoroan, ngentutan, syukuri. Ono itu yang sudah bertahun-tahun ya sudah syukuri. Tidak usah berpikir macam-macam. Saiki umure seket nek dijone loro untuk sing selawian. Nah, gak usah. Itu konsep menyesatkan gitu ya. Nah, minimal dia adalah orang yang pernah ibu bapak rindukan. Minimal beliau adalah orang yang pernah bapak-bapak idolakan. Nah, sekarang menjadi teman akhir, teman hidup yang sangat baik, sebaik-baiknya. Jadi konsepnya seperti ini.
Dalam situasi apapun kita mesti syukur. Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Semuanya didapat. Dulu waktu masih sekolah belum punya apa-apa kan sekolah. Sekarang sudah punya macam-macam, banyak hal. Syukuri aja. Nah, konsepnya seperti itu. Di samping itu, syukur ada pasangannya. Pasangannya adalah sabar. Sabar ini dalam 3 contoh baginda Rasul Silman Kotoan. Jadi sambunglah silaturahmi dengan siapapun, sekalipun orang itu tidak suka, sekalipun orang itu membenci ibu bapak. Nah, di situ ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Jadi Silman Kotoan, kita datang meskipun orang itu tidak suka kepada kita. Kalau hari raya, minal aidin taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin, kosong ya, itu disampaikan kepada seseorang yang notabene baik kepada kita, hari-harinya baik, tidak luar biasa, Pak. Tapi kalau itu disampaikan kepada orang yang nyata-nyata tidak suka kepada kita, itu yang luar biasa. Nah, seperti itu. Wa'adiman haroman, kita berikan kepada seseorang yang selama ini pelit terhadap kita, yang selama ini tidak suka kepada kita, kita berikan sebagai contoh. Ini juga tidak mudah, ini berat yang seperti ini, gitu ya. Jadi memberikan kepada seseorang yang pelit, yang nyata-nyata tidak suka kepada kita. Wa'adiman haroman. Yang ketiga adalah wa'fu aman dolaman. Orang yang sudah jelas dolim kepada kita, pada saat bekerja mungkin dia menzolimi kita, melukai kita, membuat kita tidak nyaman dan sebagainya. Tapi ternyata kita mau datang, kita mau menyambung kerukunan, kita mau menyambung silaturahmi dengannya. Ini yang luar biasa. Jadi dari 2 tadi, yang pertama syukur, yang kedua adalah sabar, satu lagi kunci supaya hati ini adem, yaitu ikhlas. Beribadah ikhlas, sholat ikhlas, puasa ikhlas, bayar zakat ikhlas, bekerja ikhlas, bayar pajak juga ikhlas. Nah, ini penting. Biasanya kalau pas giliran bayar pajak itu tidak ikhlas, brutal gitu ya. Begitu lihat pengisian SPT banyak sekali ternyata. Oh, ternyata saya bayar pajak sampai 20 juta lebih. Loro hati. Nah, ini kalau disambung-sambung, hati tidak bisa ayem gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita punya 3 ini, ikhlas, sabar, syukur, sudahlah. Kemanapun kita tenang, kemanapun kita nyaman, pikiran tidak keganggu macam-macam. Nah, seperti itu. Syukur di semua posisi. Jadi syukur pada saat kita punya uang, syukur pada saat tidak punya uang. Jadi pejabat syukur, jadi rakyat syukur. Jadi kaya syukur, jadi miskin syukur. Lupa kalau jadi pejabat syukur, kaya syukur wajar. Nah, kalau jadi rakyat syukur, tidak punya uang syukur, ini gimana? Syukur. Karena nanti di akhirat, Bapak, kita yang jadi rakyat punya ekonomi segitu gitu ya, hisapnya lebih cepat. Tidak akan bergeser kaki seseorang itu sebelum bisa menjawab 4 pertanyaan, kan gitu. Umurmu kamu gunakan untuk apa? Nah, ini kalau jadi rakyat tenang aja kita. Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Hartamu kamu gunakan untuk apa dan dari mana? Nah, kalau harta pertanyaannya 2, Pak, hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah badanmu, tubuhmu kamu gunakan untuk apa? Pejabat biasanya ke belanja-belanja, pertanyaan ketiga, Pak. Hartamu kamu gunakan untuk apa dan dari mana?
di sini makanya kita kalau jadi rakyat sangat bersyukur. Yang pejabat dapat bisa pertanyaan itu lama Bu, gitu ya, lama. Loh, kita bawa pengacara sehebat Bang Hotman Paris ya, Bang Hotman sendiri juga ngeluh itu nanti dihisap juga. Jadi seperti itu situasinya demikian. Kita dalam posisi hisap itu membuat kalau jadi rakyat gampang bersyukur. Kenapa? Karena nanti ada syair dari budayawan Taufik Ismail bahwa akan datang satu masa di mana tangan dan kaki bicara. Pernah disampaikan dengan baik oleh almarhum Chrisye, kan gitu ya. Seperti apa? Ingat, Mas Chrisye, Pak Chrisye ini rekaman menyanyikan lagu itu diulang-ulang sampai 50 kali gagal. Gagal bukan karena Chrisye nggak bisa nyanyi, tapi karena terbayang-bayang ini bahwa nanti akan ada masa di mana tangan dan kaki yang bicara. Jadi seperti itu. Akan datang hari mulut terkunci, kata tak ada lagi. Nah itu akan tiba masa tanpa suara dari mulut kita. Masa itu akan datang. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Tangan yang ngomong ya. Berkata kaki kita kemana dia melangkahnya. Itu Bapak. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kita sambung dengan doa ya yang terakhir. Jadi monggo sejenak. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menengadahkan tangan untuk beberapa permintaan, beberapa